Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua, sehingga saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitung begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka sangat naif sekali apabila kita berat untuk mengucapkan kalimatul hamd, mengucapkan syukur, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak pantas bagi kita yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah untuk kita lalai dari melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sangat tidak layak kita yang diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah, ternyata kita semakin jauh dari Allah, ya, kita lalai dari mengingat Allah, menjadikan kita sombong, takabur, angkuh, dan lain sebagainya. Maka ini bukan sikap dan karakter seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita terus introspeksi diri kita. Apakah kita telah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang banyak? Dan seandainya pun Allah memberikan ujian kepada kita, itu pun bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tetap selalu menjadi orang yang bersyukur. Karena terkadang ya, dengan ujian tersebut kita tersadar, kita kembali ke jalan yang benar, yaitu kita bersyukur kepada Allah. Karena sebelum mendapatkan ujian mungkin kita jarang dan lupa untuk bersyukur. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, para pemirsa, para pendengar sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah-kisah para nabi. Dan pada dua pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Sehingga pada kesempatan pagi yang baik ini, insyaallah bagian terakhir dari kisah Nabi Sulaiman yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman dituduh seperti ini, Nabi Sulaiman dituduh seperti ini. Ini nanti yang kita jelaskan. Demikian pula ya, yang akan kita jelaskan adalah tentang bagaimana kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam memutuskan sebuah perkara. Keputusannya sangat-sangat bijak, patut untuk dicontoh. Ya, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Ya, jadi ada dua cerita insyaallah taala yang menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keputusan yang pas, memberikan keputusan yang benar, ya, ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian juga tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua ya dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah isyaratkan bahwasannya
Nabi Sulaiman alaihi salam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jauh dari kebenaran. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam yaitu mempelajari sihir dari syaitan, dan sihirnya itu disimpan, ditanam di bawah kursi dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan para syaitan ini tidak mampu untuk sampai ke sihir tersebut. Ya. Maka tatkala Nabi Sulaiman telah wafat, setan-setan ini mengatakan bahwasannya Sulaiman itu Nabi Sulaiman ya bisa menguasai setan, bisa menguasai angin itu dengan sihir yang ditanam di bawah kursinya. Ya. Jadi ini tuduhan yang disematkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah menguasai sihir, yang dengan sihirnya itu bisa menaklukkan, ya, bisa menguasai angin, kemudian setan dan lain sebagainya. Ya, dan ini adalah tuduhan yang disematkan kepada beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihi salam dituduh dengan tuduhan bahwa beliau abada al-asnam. Beliau ini dituduh sebagai penyembah berhala. Ya, dituduh sebagai penyembah berhala. Dan tuduhan ini adalah dari orang-orang Yahudi. Dari orang-orang Yahudi. Dan jelas sekali bahwasanya tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat keji. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, bagaimana mungkin seorang nabi itu menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, padahal misi utama seorang nabi, seorang rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada, hanya beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan kesyirikan. Ya, memberantas segala macam bentuk kesyirikan. Nah, ini orang-orang Yahudi, mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihissalam bahwasannya beliau adalah orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Ya, maka tuduhan ini terus berlanjut dan berlanjut. Apakah Nabi Sulaiman benar-benar dalam tuduhan tersebut? Maka ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat untuk menjelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah orang yang kufur kepada Allah dengan menguasai sihir atau yang sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Ini sangat jelas sekali. Ya. Penjelasan yang sangat gamblang menjawab tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi ataupun tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat menyimpang. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan tersebut. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka itulah yang mengajarkan manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia. Nah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah kafir sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, orang-orang Yahudi, dan juga yang diceritakan oleh manusia. Tidak, ya, menguasai sihir dan sebagainya, tidak. Ya. Kemudian wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, padahal keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Ya, kami hanyalah cobaan bagimu. Janganlah kalian menjadi kafir. Jadi dinasehati. Kami ini adalah ujian, cobaan. Jangan menjadi orang-orang yang kafir, ya, dengan mempelajari sihir. Ya, jadi dinasihati. Ya. Kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya. Ini di antara jenis sihir, itu bisa memisahkan antara suami istri yang secara normalnya kedua pasangan, yaitu suami istri tersebut saling mencintai, kemudian ada yang gak suka, ada yang hasad, ada yang iri, maka memakai sihir untuk memisahkan istri dan suaminya tersebut. Awalnya saling cinta menjadi saling benci, marah-marahan, bertengkar, berkelahi. Nah, ini diantaranya adalah dikarenakan sihir. Selain juga, ya, ada orang yang memakai sihir untuk, yaitu agar saling mencintai. Ya, nah ini juga adalah sihir yang harus dijauhi. Ya, yang harus dijauhi dan jangan sampai seorang muslim terjatuh ke dalamnya. Ya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya.
mereka tidak akan dapat mencelakakan, membahayakan, memadaratkan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Maka kita banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah. Meskipun ada yang ngancam akan mengirim sihir, maka sesungguhnya mereka itu tidak bisa mencelakakan dengan sihir mereka kecuali dengan izin dari Allah. Makanya seorang mukmin itu akan selalu tenang, tidak ada rasa takut, karena dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia meminta pertolongan kepada Allah, dia meminta perlindungan hanya kepada Allah. Dan kalau Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan penjagaan, Allah memberikan perlindungan, maka tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah yang bisa mencelakakan hamba tersebut. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan karena takut, takut dicelakai sama orang, rumahnya takut diganggu, bisnisnya takut diganggu, lalu pergi ke dukun. Disuruh ini, disuruh itu. Perbuatan-perbuatan yang kufur, yang syirik kepada Allah. Gak akan tenang. Gak akan tenang karena melakukan perkara yang syirik, perkara yang kufur. Tapi kita harus kembali kepada Allah. Makanya yang sering diganggu, sering mendapatkan godaan, gangguan dari syaitan, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, itu karena nggak mendapatkan penjagaan dari Allah, nggak mendapatkan perlindungan dari Allah, malah meminta perlindungan kepada makhluk yang lemah, bahkan tercebur kepada perbuatan syirik, perbuatan kufur, malah akan dipermainkan oleh jin. Maka kalau kita menguatkan diri kita dengan iman dan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, selalu membaca zikir-zikir, doa-doa pagi dan petang, keluar rumah, kalau terus membentengi diri kita dengan zikir-zikir, doa-doa, amalan-amalan soleh, dan keyakinan kita akan pertolongan Allah, penjagaan Allah, maka tidak ada yang akan bisa mencelakakan. Karena tidak ada yang bisa mencelakakan, memadaratkan kecuali dengan seizin Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa-apa yang mencelakakan mereka sendiri, memadaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kemudian, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya atau diri mereka dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Jadi intinya bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini secara gamblang bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah kafir,
tidaklah melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dan yang kafir adalah syaitan-syaitan tersebut, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian di antara cerita-cerita yang menunjukkan tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam Allah berikan keutamaan, keistimewaan, yaitu dengan memberikan keputusan yang bijak, memberikan keputusan yang hikmah, yang tidak menzalimi salah satu dari kedua belah pihak. Ya. Di antaranya adalah yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 78. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat tersebut, dalam firman-Nya, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Ya. Ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Ya. Jadi ini adalah kisah tentang bagaimana Nabi Daud alaihissalam, ayah dari Nabi Sulaiman, ya, dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan bahwasanya ada dua orang laki-laki yang datang kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana laki-laki ini, laki-laki yang pertama, menceritakan bahwasannya ada kambing yang masuk ke ladangku, ke kebunku, sehingga kambing tersebut merusak tanaman-tanaman yang ada dalam ladangku. Ya. Nah, di sini dalam ayat tersebut adalah lafadznya nafashat. Ya, dalam ayat tersebut adalah lafadznya nafashat, yaitu kambing tersebut ya masuk ke dalam ladang di malam hari. Ya, di malam hari, yang mana orang yang punya kambing atau hewan ternak itu ketika di malam hari mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga hewannya, hewan ternaknya. Adapun kalau siang hari mereka dilepas hewan-hewannya, hewan ternaknya. Lah ini adalah terjadi di malam hari. Ya, terjadi di malam hari. Dan ternyata masuk kambing tersebut ke kebun atau ladang dan menjadikan ladangnya rusak ya oleh kambing tersebut. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada laki-laki yang kedua. Ya, laki-laki yang kedua yang memiliki kambing tersebut, apakah benar seperti itu?
Maka laki-laki yang kedua tersebut mengatakan, iya, memang kambing saya masuk malam hari ke kebun atau ladang dan merusak tanaman-tanaman. Ya. Maka Nabi Sulaiman bertanya tentang nilai dari tanaman yang rusak tersebut. Berapa kira-kira nilainya itu? Intinya kerugiannya berapa kira-kira? Maka dijawab, yaitu seperti nilai kambing. Ya, seperti nilai kambing. Maka Nabi Dawud alaihissalam memberikan keputusan, kalau begitu ambillah kambing orang tersebut sebagai ganti tanaman yang rusak, karena nilainya sama, nilainya sebanding. Maka ambil kambing tersebut sebagai ganti rugi dari tanaman yang rusak dikarenakan kambing tersebut. Ya, hadza hukmu Dawud alaihissalam. Ini adalah keputusan yang disampaikan oleh Nabi Dawud alaihissalam, wa huwa shawab. Dan ini keputusan yang benar, karena kan adil ya. Tanamannya dirusak, kemudian ya nilainya ternyata sama dengan kambing tersebut. Ya. Falamma hakama Dawud alaihi salam sakata ar-rajulani wa qabila wa kana malikan qadhiya. Jadi ketika Nabi Dawud alaihi salam, ayah dari Nabi Sulaiman, memutuskan dengan keputusan itu, maka keduanya diam dan menerima. Ya, diam dan menerima, karena memang Nabi Dawud adalah seorang raja dan seorang qadhi. Ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu Nabi Sulaiman masuk. Ya. Masuk kemudian mengatakan, ya abi tasmahli an ahkum, bolehkah aku ikut serta dalam memberikan keputusan? Ya, bolehkah aku ikut serta dalam memberikan keputusan? Artinya bolehkah atau apakah engkau izinkan aku untuk juga memberikan pendapat agar menjadi sebuah keputusan dari permasalahan ini, dari kasus ini? Kemudian Nabi Dawud, ayah dari Nabi Sulaiman, mengatakan, iya, coba berikan pandanganmu, pendapatmu. Iya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah pendapat atau keputusan. Iya. Yaitu hendaknya orang yang punya kambing tersebut itu dia harus memperbaiki tanaman yang rusak di kebun atau ladang yang telah dirusak oleh kambingnya. Jadi dia harus bekerja di ladang tersebut. Dia harus bekerja untuk memperbaiki tanaman-tanaman yang rusak akibat dari kambing yang tidak ia jaga di malam hari sehingga merusak tanaman tersebut. Jadi disuruh ya pemilik kambing ini untuk memperbaiki tanaman-tanaman yang rusak itu. Ya. Lah, agar orang yang memperbaiki tanaman-tanaman yang rusak ini kerjanya tidak lambat, maka kambing dia harus diambil oleh pemilik kebun yang tanamannya rusak. Ya. Jadi pemilik kebun ini dia ambil kambing orang tadi, disuruh dibawa, dan dia bisa mengambil dari kambing tersebut, dia bisa mengambil manfaat dengan mendapatkan
yaitu susu kambingnya. Nah, ya. Jadi kambingnya harus disita, istilahnya disita gitu ya. Disita oleh yang punya kebun, ya. Selama belum selesai dalam memperbaiki kebunnya, ladangnya, maka kambingnya nggak dikembalikan. Tetap bersama orang yang punya kebun tadi. Itu terus. Ya. Nah, kalau memang dia cepat dalam yaitu memperbaiki kebunnya, memperbaiki kebun, memperbaiki tanaman. Kalau sudah selesai, maka kambingnya dikembalikan juga. Nah, ini adalah pendapat atau pandangan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, fa hukmu Dawud sahih wa hukmu Sulaiman ashah. Bahwasannya keputusan yang disampaikan oleh Nabi Dawud alaihissalam itu benar, sahih. Ya. Dan keputusan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, ya, itu ashah, lebih sahih. Jadi kalau keputusan Nabi Dawud alaihissalam yang pertama, ya, kambingnya harus dikasihkan kepada pemilik kebun yang tanamannya rusak karena nilainya sama. Ini kan berarti ya memang adil kan. Ya. Kemudian kalau keputusan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman adalah apa? Ya itu tadi. Ya, orang yang punya kambing harus memperbaiki tanaman, ya, dan selama dia memperbaiki tanaman, kebun atau ladang, kambingnya dibawa oleh pemilik kebun. Ya, kalau dia sudah selesai memperbaiki, maka kambingnya dikembalikan. Nah, ya, wa hukmu Sulaiman ashah, dan pandangan, keputusan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman itu ashah, yaitu lebih sahih. Jadi tidak salah apa yang disampaikan Nabi Daud alaihissalam, tidak salah, benar, sahih. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman itu ashah, lebih sahih. Makanya dalam ayat yang selanjutnya, ya, dalam ayat yang berikutnya, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Pada ayat yang ke-79 dari surat Al-Anbiya, dan kami berikan pengertian, ya, kami fahamkan, yaitu Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Ya, masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Ya. Maka tidak boleh ada yang mencela apa yang disampaikan oleh Nabi Dawud alaihissalam, karena apa yang disampaikan Nabi Dawud itu benar. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman itu lebih tepat. Ya. Nah, ini kisah yang pertama. Kemudian ada kisah yang berikutnya. Ya, ada kisah yang berikutnya. Yang mana kisah ini pun, ya, melibatkan antara Nabi Dawud alaihissalam. Kisah ini Nah, kisah ini hanya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, di sini adalah kisah yang menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keputusan. Ya, memberikan keputusan.
Nah, dijelaskan di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan annahuma kanata imra'atan ma'ahuma ibnahuma, bahwasanya ada dua orang perempuan yang memiliki anak, ya, yang memiliki anak. Jadi ada dua orang perempuan yang memiliki anak. Nah, saya jelaskan lagi. Ternyata memang melibatkan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya, seperti kisah yang pertama. Jadi kisah ini melibatkan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang mana, ya, dijelaskan ada dua wanita, ya, ada dua wanita yang masing-masing itu memiliki anak, ya, masing-masing memiliki anak atau membawa anak. Kemudian ternyata ja'a dzi'bu fa'akala ahadahuma fakhtasamata. Ternyata ada serigala yang memakan salah seorang dari dua anak ini. Jadi yang dimakan hanya satu dari dua anak ini. Lah, ketika hanya satu anak yang dimakan oleh serigala, maka dua wanita ini saling berselisih. Ya, dua wanita ini berselisih. Mereka berselisih bahwasannya yang dimakan serigala itu adalah anak wanita yang lain, bukan anak saya. Masing-masing mengatakan anak saya nggak dimakan sama serigala. Yang dimakan itu adalah anak dari wanita itu. Yang satunya juga ngomong gitu. Anak saya nggak dimakan. Yang dimakan adalah anak wanita itu. Ya. Fakhtasamata 'inda Dawud salawatullahi wassalamuhu alaih. Maka mereka saling berselisih di hadapan Nabi Dawud alaihissalam. Ya, di hadapan Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian Nabi Dawud bertanya kepada wanita yang pertama tentang ini, tentang itu. Ya. Kemudian juga bertanya kepada yang lainnya tentang ini, tentang itu. Ya. Maka ternyata keputusan dari Nabi Dawud alaihi salam, qadha bil ibni lil kubra. Nabi Dawud alaihi salam memberikan keputusan bahwasanya anak yang masih hidup ini adalah milik wanita yang kubra. Ya, yang lebih tua. Ini anakmu ini. Dan yang mati itu, yang dimakan serigala, itu anak wanita yang sughra, yang lebih kecil. Ya, wanita yang lebih muda. Itu anakmu yang dimakan. Dan yang masih hidup adalah anak wanita yang lebih tua ini. Ya. Wa kana Sulaiman hadiran faqala ya abi ahkum bainahuma. Dan pada saat itu ternyata ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun meminta izin kepada ayahnya, yaitu Nabi Dawud. Wahai ayahku, bolehkah aku pun memberikan keputusan dari apa yang mereka berdua perselisihkan, yaitu wanita yang, ada yang wanita yang tua, ada yang wanita yang muda. Yang mana kalau menurut ya Nabi Dawud alaihissalam, anak yang masih hidup ini adalah anaknya wanita yang tua. Dan yang dimakan itu anak wanita yang muda. Ya. Nah, Nabi Sulaiman minta izin kepada
Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud mengatakan, "Na'am uhkum bainahuma." Silakan. Engkau berikan pandanganmu, ya, keputusanmu terhadap mereka berdua. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman minta pisau. Ya, Nabi Sulaiman minta pisau. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Sa'aqta al-walad nisfain." Saya akan belah anak yang masih hidup ini menjadi 2 bagian. Ya. Li'annahu yahtamil anna dhi'ba akhadha banal kubra wa yahtamil annahu akhadha banas sughra. Karena apa? Karena ada kemungkinan yang dimakan itu adalah, yang dimakan serigala itu adalah anak wanita yang muda. Dan juga ada kemungkinan bahwasanya yang dimakan itu adalah anaknya wanita yang sudah tua ini. Ada kemungkinan seperti itu. Makanya aku akan belah menjadi 2. Iya, aku akan belah menjadi 2. Karena ada kemungkinan, oh ini yang dimakan adalah anak wanita yang muda, anak wanita yang juga ada kemungkinan anak wanita yang tua. Lah kalau anak ini dikasihkan kepada wanita yang muda, ibu yang lebih muda, maka akan kezaliman kalau memang anaknya wanita yang tua. Dan kalau umpama dikasihkan kepada ibu yang lebih tua, wanita yang lebih tua, dan ternyata anaknya, ya, yang benar adalah anaknya wanita yang muda, maka akan menzalimi. Makanya saya belah menjadi 2. Aqta'ul walad nisfain. Agar tidak menzalimi. Agar tidak menzalimi. Ya, karena takut nanti salah dalam memutuskan. Kalau diberikan kepada salah satu pihak saja, takut nanti salah dan ini ujungnya adalah sebuah kezaliman. Maka Nabi Sulaiman ingin membelah anak tersebut menjadi 2. Ya. Lalu ternyata ibu atau wanita yang lebih tua itu mengatakan, enggak apa-apa, belah saja. Belah anak ini menjadi 2. Iqta'. Belah saja. Adapun wanita yang masih muda atau ibu yang masih muda ini mengatakan, la taf'al huwa ibnuha. Ibu yang lebih muda mengatakan, jangan dibelah, biarkan. Itu anaknya wanita tersebut, bukan anak saya, anak wanita tersebut. Jangan dibelah. Ya. Fa'arafa Sulaiman salawatullahi wasalamuhu alaihi annal ibna lisughra. Lah, ketika wanita atau ibu yang muda ini ngomong, jangan kau belah anak tersebut. Sudah, dia anaknya wanita tersebut saja, sudah, jangan dibelah. Nah, Nabi Sulaiman tahu, wah ini. Ya, Nabi Sulaiman tahu bahwasannya anak yang diperselisihkan ini anaknya wanita yang lebih muda atau ibu yang lebih muda. Kenapa demikian? Wa dzalika anna syafaqatal dhaharat walau kana ibnu kubra lam takul iqta'hu. Nabi Sulaiman tahu ketika ibu yang lebih muda atau wanita yang lebih muda ini mengatakan jangan dibelah, ini menunjukkan kasih sayang dia. Kasih sayang dia terhadap anaknya. Sehingga jangan sampai dibelah menjadi 2 anak. Ya. Adapun ketika wanita yang tua ini, ya, yaitu ibu yang lebih tua ini mengatakan silakan dipotong. Ini tidak ada rasa kasih sayang terhadap anak. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana keputusan ya yang
diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, bagaimana keputusan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, keputusan yang itu merupakan keputusan yang hikmah, ya, yang tidak menzalimi salah satu pihak dari kedua belah pihak, ya, dan ini merupakan yaitu karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait tentang Baitul Maqdis. Ya, terkait Baitul Maqdis. Yang benar bahwasannya Baitul Maqdis itu dibangun oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Yang membangun Baitul Maqdis itu adalah siapa? Nabi Ya'qub alaihi salam. Adapun Nabi Sulaiman, ya, adapun Nabi Sulaiman, maka beliau jaddada bina'ahu. Nabi Sulaiman itu yang memperbaharui bangunan dari Baitul Maqdis. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan agar tidak salah dan menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu orang yang pertama membangun Baitul Maqdis. Padahal yang benar adalah yang pertama kali membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Kemudian setelah itu Baitul Maqdis diperbaharui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, diperbaharui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, dan ini pun yang ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Dzar. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid apa yang pertama kali dibangun? Faqala al-masjid al-haram. Ya, yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Kemudian masjid apa? Ya, ditanya lagi. Nabi menjawab al-Masjid Al-Aqsa. Yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa, itu Baitul Maqdis. Kemudian ditanya lagi, kam bainahuma, jarak waktu antara keduanya itu berapa? Arba'una sanah. Nabi menjawab arba'una sanah, yaitu 40 tahun. Ya. Dan selisih 40 tahun ini antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu baina Ibrahim alaihi salam wa baina hafidhihi Ya'qub alaihi salam. Nah, selisih 40 tahun ini adalah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan yaitu cucu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub. Iya, cucu Nabi Ibrahim yaitu Ya'qub. Iya. Adapun kalau Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman jauh ini. Tidak 40 tahun selisihnya. Jarak waktunya tidak 40 tahun. Tapi apa? Aktsar min alf sana. Seandainya antara Nabi yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman ini bukan 40 tahun selisih jaraknya, waktunya. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman itu aktsar min alf sana. Lebih dari 1000 tahun. Makanya di sini
as-sahih anna alladhi bana Baitul Maqdis wa Ya'qub salawatullahi wassalamuhu alaih. Yang membangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi Ya'qub. Wa innama Sulaiman jaddada bina'ahu wa thabbata arkanahu. Adapun Nabi Sulaiman itu yang memperbaharui bangunannya dan menguatkan yaitu tiang-tiangnya. Tiang-tiang dari Baitul Maqdis. Ya. Jadi itu yang diceritakan ya agar tidak kita salah dalam memahami. Ya. Lalu setelah itu tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Dijelaskan dalam surat Saba ayat yang ke-14. Ya, dijelaskan dalam surat Saba ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu." Maka ketika kami menetapkan kematian atasnya, yaitu atas Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian Nabi Sulaiman tersebut kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka ketika dia tersungkur karena kan dimakan rayap tongkatnya, akhirnya jatuh Nabi Sulaiman yang sudah meninggal, sudah wafat. Ketika Nabi Sulaiman tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Surat Saba ayat yang ke-14. Iya. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Mata wa huwa mustanadun ala asah. Ya, meninggal dunia dalam keadaan yaitu ya mustanadun ala asah, bersandar pada tongkat ya yang dipegang oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wala ya'lam ahad annahu mayyitun fastamarru fil amal hatta ja'at dabbatul ardi. Kemudian jin-jin ini mereka terus melakukan pekerjaan mereka. Iya. Dikiranya Nabi Sulaiman itu hidup. Iya, memegang bersandar pada tongkatnya. Dikiranya masih hidup. Makanya mereka terus bekerja dan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman kepada mereka. Sampai datangnya rayap yang memakan tongkat. Fasarat ta'kulul 'asa min asfal. Saqata nabiyullahu Sulaiman wa 'arafu annahu qad mata wa 'arafu annahu kana qad mata. Ya. Jadi ada rayap, kemudian rayap ini makan tongkatnya Nabi Sulaiman. Dimakan, akhirnya Nabi Sulaiman jatuh karena sudah meninggal dunia. Ya. وهذا فيه أن الله أراد أن يبين للناس أن دعوى الجن أنهم يعلمون الغيب كذب وزور. Ini pun sebagai bantahan bagi orang-orang yang masih percaya bahwasanya jin itu tahu gaib. Lihat bagaimana mereka itu ternyata jin-jin ini tidak tahu Nabi Sulaiman telah meninggal dunia.
kecuali setelah ada rayap yang makan tongkat sehingga Nabi Sulaiman jatuh. Dan baru tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nah, kalau jin-jin ini tahu ghaib, maka harusnya mereka itu nggak nunggu rayap makan tongkat sehingga Nabi Sulaiman jatuh. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan yaitu bersandar pada tongkatnya, itu harusnya mereka sudah tahu kalau mereka tahu ghaib. Kalau seandainya jin-jin ini tahu masalah ghaib, maka ini sebagai dalil yang sangat jelas bahwa jin-jin itu enggak tahu masalah ghaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang tahu masalah ghaib itu hanya Allah semata. Jin-jin ini yang katanya tahu barang hilang di sini, tahu di sana ada gini masalah ghaib, ya, masa depannya akan suram, masa depannya ini tidak tahu sama sekali. Ini adalah kebohongan, kadzibun wazur. Ini adalah kebohongan, ya. Jin-jin yang mengaku tahu masalah gaib itu bohong, ya. Nah, bisa kita lihat dalam ayat tersebut, surat As-Saba, surat Saba ayat yang ke-14. Ya, law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Ya. Maka ini yang bisa kita jelaskan pada bagian terakhir dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama adalah yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu dan senantiasa memberikan penjagaan, memberikan perhatian, memberikan perlindungan kepada para nabi dan para rasul. Iya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Sulaiman dengan karunia berupa agama yang sempurna. Nabi Sulaiman orang yang beribadah kepada Allah dengan sempurna. Dan juga wa kamalal khalq. Ya. Wal fatina wal fahm. Demikian pula Nabi Sulaiman dikasih karunia sama Allah berupa kefahaman, kecerdasan. Ya. Dan juga yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah atas segala sesuatu. Karena sebelumnya sudah kita jelaskan tentang kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Ya. Yang di sebagian pendapat mengatakan kuda tersebut yaitu melalaikan, sehingga kuda tersebut setelah kembali yaitu disembelih agar tidak melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai harta kita, anak kita, kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki ini bisa melalaikan dari mengingat Allah. Jangan sampai melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, apa-apa yang menyibukkan dari ketaatan, maka seorang hamba harus meninggalkannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sekarang ini zamannya zaman yang luar biasa. Banyak hal-hal yang menyibukkan.
HP menyibukkan kita, harta menyibukkan kita, kenikmatan, kesenangan, permainan, banyak yang menyibukkan kita. Ya. Maka apa-apa yang membuat kita lalai maka kita tinggalkan. Ya, dan kita berusaha agar tetap ingat kepada Allah dan tetap menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, ya, dari apa-apa yang dia tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, bahwasanya setan-setan ini dari bangsa jin itu ditundukkan oleh Allah agar tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lah setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, maka tidak ada yang bisa menguasai, menundukkan setan-setan. Apalagi mengatakan setan-setan ini semuanya menjadi pelayanku, tunduk kepadaku. Itu enggak ada. Karena itu hanya Allah kasih kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kalau ada orang yang idda'a annahu yaskhar asyayatin wa anna takhdumuhu raghman anha, kadzab. Maka orang yang mengatakan ini aku ini penguasa para jin, semuanya tunduk kepadaku. Kalau ada yang melawan mereka nanti kalah dengan saya. Ini semua kadzab. Orang tersebut adalah pendusta. Ya, karena Nabi Sulaiman sudah mengatakan dan berdoa kepada Allah, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Meminta kepada Allah bahwasanya kerajaan ini janganlah diberikan kepada seseorang sepeninggal aku. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya Nabi Sulaiman meskipun dikasih karunia yang amat besar, dikasih kenikmatan yang amat banyak, kerajaan yang besar, menguasai jin-jin, menundukkan angin, hewan-hewan seperti burung juga tunduk. Maka ternyata Nabi Sulaiman tetap menjadi abdan taqiyan lillah. Tetap menjadi orang yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Lah kita ini kadang dikasih sedikit kelebihan sudah sombongnya luar biasa. Dikasih jabatan, dikasih kekuasaan sedikit sudah sombongnya luar biasa. Iya. Maka contohlah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja, seorang nabi, seorang yang punya kekuasaan luar biasa, ternyata sangat-sangat takwa kepada Allah, tunduk dan taat, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Subhanallah, ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu kepada kita dan juga memberikan tambahan keimanan kepada kita semua, agar kita sebagai hamba Allah ini terus introspeksi diri kita, introspeksi keimanan kita, introspeksi amal-amal kita. Kalau memang ternyata kita malas dalam beramal, ada keyakinan yang masih salah dan keliru, hendaknya kita perbaiki segera. Kita kembali kepada Allah, belajar ilmu agama dengan baik, lalu kita meminta kepada Allah agar kita diberikan taufik, kemudahan dalam mengamalkan ilmu-ilmu kita. Maka ini yang bisa kita pelajari. Apabila ada ucapan dan perkataan yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.